kami sampaikan. Yang pertama, niat usolli sunatan li'idul fitri raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunatan li'idul fitri raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, jumlah rakaat salat Idul Fitri berjumlah 2 rakaat. Pada rakaat pertama takbir sebanyak 7 kali. Di setiap takbir diiringi dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pada rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali. Di setiap takbir diiringi dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. As-salatu sunnatan li'idul fitri raka'ataini jami'ah rahimakumullah. As-salatu sunnatan li'idul fitri jami'ah rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun
والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah yang hari ini akan saya sampaikan, matematika kehidupan dan hikmah di balik musibah. Pada hari kemenangan ini tidak ada kata yang lebih suci dan indah kecuali taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalku dan amalku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian semua. Sebagai khotib, tidak henti-hentinya saya mengajak pada jamaah sekalian, termasuk diri saya sendiri, untuk memanjatkan puji dan syukur tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah memberi kita karunia dan nikmat yang sangat besar. Karunia dan nikmat itu adalah umur yang panjang, kesehatan yang baik, dan kesempatan yang lapang, sehingga kita semua bisa hadir di sini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah secara berjamaah di lapangan SDN Ame Aba. Semoga seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan maupun ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka kiranya sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap semua nikmat, tidak bosan-bosannya pula, sekali lagi saya menyerukan agar tidak ada jamaah yang sampai tertidur atau berbicara satu sama lainnya ketika khutbah Idul Fitri dibacakan. Hal ini agar kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang bermanfaat. Rasa kantuk memang merupakan fitrah, sebagaimana juga rasa lapar dan dahaga. Namun seyogianya semua bentuk kefitrahan ini tidak menjadi penghalang untuk kita mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-A'raf ayat 204. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya. Keselamatan juga semoga tercurah atas para sahabat dan umat beliau yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu tahun ada 12 bulan, 52 minggu,
536 hari, 8.760 jam, 525.600 menit, dan 31.536.000 detik. Ada berapa jamkah total kita berbuat baik selama kurun waktu tersebut? Rata-rata umur manusia saat ini meninggal dunia antara usia 60 sampai 70 tahun. Jikapun ada yang lebih dari itu, maka itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai balik, yaitu awal dari seorang anak manusia mulai diperhitungkan amal baik dan buruknya selama hidup. Umumnya bagi laki-laki, yaitu mulai menginjak usia 15 tahun, dan seorang wanita menginjak usia 12 tahun. Sekarang mari kita mencari waktu yang ada atau tersisa bagi kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menggunakan saja rumus sederhana. Jika rata-rata umur seorang meninggal pada usia 65 tahun, dikurangi 15 tahun saat awal ia balik atau mulai dewasa, maka waktu yang tersisa adalah 50 tahun. Apa dan bagaimana perilaku kita selama 50 tahun tersebut? Jika kita kalikan lagi angka 50 tahun dengan 365 hari per tahunnya, maka diperoleh angka 18.250 hari. Angka 18.250 hari ini dikurangi dengan waktu tidur kita selama 8 jam. Anggap saja, maka 18.250 hari dikali dengan 8 jam sama dengan 146.000 atau sekitar 16 tahun lebih yang kita sempurnakan menjadi 17 tahun. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam 50 tahun waktu kita pasca balik, yang habis dipakai aktivitas adalah 18.250 dikali 12 jam, yaitu waktu di mana siang biasanya kita kerja, ke sekolah, kuliah, ke kantor, berdagang dan sebagainya. Jadi dalam rentan waktu kita mulai balik di usia 15 tahun sampai usia kita meninggal di 65 tahun, ada waktu 17 tahun yang hanya digunakan untuk tidur saja. Jamaah ini rahimakumullah, angka ini belum lagi dikurangi dengan waktu kita yang biasanya digunakan untuk bersantai, istirahat sambil menonton televisi, bercanda sesama teman dan sejenisnya, plus minus maka dapatlah 4 jam. Maka total dalam waktu 50 tahun, waktu yang dipakai untuk relaksasi saja adalah 18.250 hari dikali 4, maka dapatlah 73.000 jam atau selama 8 tahun. Alhasil jamaah sekalian, selama 50 tahun masa hidup kita pasca balik, ada angka 17 tahun lamanya kita tidur, ditambah 25 tahun untuk beraktivitas di siang hari, ditambah 8 tahun yang hanya sekedar untuk relaksasi dan mencari hiburan, diperolehlah angka 50 tahun. Jadi umur kita 50 tahun sudah dipotong masa balik sama dengan impas saja. Lalu jika usia kita yang di 50 tahun tidak diisi dengan banyak hal yang positif, hal-hal yang bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Jamaah rahimakumullah, firman Allah ini bisa dijadikan bukti secara matematika dan sangat ilmiah. Tidak salah sebenarnya ketika kita berargumen bahwa kita saat ini sedang sekolah dan mencari ilmu. Bukankah itu juga ibadah? Tidak salah pula ketika ada yang berkata kita bekerja untuk menafkahi anak, istri, dan ini pun juga ibadah, dan argumen lain yang sejenisnya. Tapi sekarang, apakah benar niat kita ke sekolah, bekerja, memasak, melahirkan, mengajar, dan apapun pekerjaan atau profesi lainnya sudah diniatkan untuk ibadah? Bukankah kita sendiri sering berkata, saya ke sekolah agar pintar, dapat ijazah dengan angka yang bagus, lalu saya bisa bekerja dan dapat posisi bagus pula di suatu pekerjaan tertentu, nikah, punya anak cucu. Bukankah niat seperti ini yang justru sering terlintas di alam pikiran kita? Mana niat ibadahnya?
Maka tidak usah heran bila sekarang ini sering banyak terjadi korupsi di mana-mana, penggunaan narkoba oleh siapa saja, serta hal-hal buruk yang lainnya. Niat kita sudah bukan pada titik ibadah lagi. Kita sekolah hanya untuk mendapatkan ijazah. Kita bekerja hanya untuk mencari harta. Kita mempunyai jabatan hanya untuk dipandang oleh orang lain. Kita memakai kendaraan agar dihormati oleh orang lain. Dan bahkan kita zakat, mengeluarkan haji, serta berhaji agar dianggap oleh orang lain bahwa kita hebat. Jamaah sholat Id rahimakumullah. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Seberapa seringkah kita membaca bismillah saat hendak berangkat kerja ke kantor, berjalan menuju sekolah, atau pekerjaan yang lainnya? Jawabnya, secara umum pasti kita pernah membaca bismillah di waktu-waktu tersebut. Tapi sesekali, tidak setiap kali. Itulah fenomena diri kita yang selalu dipenuhi oleh unsur fujuroha. Apa itu unsur fujuroha? Yaitu sifat jahat yang sering mendominasi hidup kita sehari-hari. Sewaktu mendengar ceramah atau khutbah, air mata kita selalu berlinang. Tetapi ketika kaki kita melangkah keluar dari tempat ceramah tersebut, kita selalu silau dan gemerlap dengan dunia. Maka jangan heran bila musibah banjir besar melanda. Jangan heran bila peperangan di Timur Tengah sering terjadi seperti sekarang yang dirasakan, seakan tidak pernah berhenti. Jangan heran banyak doa-doa kita yang tidak terkabulkan. Jangan heran bila semakin banyak para penyesat bermunculan. Ternyata kita sendiri ikut menjadi penyebabnya. Kita sering lalai dalam menggunakan waktu yang ada. Seringkali kita merasa cukup dengan hanya mengerjakan sholat 5 waktu. Kita beranggapan dengan mengerjakan sholat-sholat tersebut, maka pahala kita akan bertumpuk. Pernahkah kita berpikir sejenak bahwa sholat yang sudah kita kerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nauzubillahi min dzalik. Seberapa seringkah kita sholat di akhir waktu? Seberapa seringkah kita sholat dengan rasa malas, ujub, atau karena terpaksa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasanya tidak hanya sekali 2 kali bencana terjadi di negeri yang kita cintai ini. Mulai dari banjir bandang, semburan lumpur, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, gempa bumi sampai tsunami, serta COVID-19 yang sedang melanda bangsa Indonesia. Semuanya silih berganti, tak ada hentinya. Mengapa bencana demi bencana senantiasa melanda? Para ilmuwan barangkali memiliki alasan-alasan yang ilmiah bisa menjelaskan rawannya negeri kita ini dari bencana. Namun apapun itu, kita harus percaya bahwa semua bencana tersebut tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah semuanya bisa terjadi. Menyikapi terjadinya berbagai macam bencana, janganlah sekali-kali kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan sekali-kali berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Setiap yang Allah kehendaki pasti penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan, apalagi terhadap hamba-hambanya yang mukmin. Allah pasti selalu memberikan yang terbaik, meskipun seringkali hal tersebut dianggap tidak menyenangkan. Sesuai dengan firman-Nya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Mengetahui, Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 214. Sebaliknya, yang harus senantiasa kita lakukan setiap kali ditimpa bencana adalah bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit rasa ketakutan, kelaparan, harta jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Baqarah 155 sampai 157. Ketika bencana telah terjadi, salah satu hal yang penting yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Bagaimanapun juga, segala macam bencana tidak terlepas tingkah pola kita. Dalam hal ini, hendaknya kita memahami bencana sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran,
surat Al-Baqarah di atas, dia memang akan menurunkan berbagai macam ujian kepada kita dalam kehidupan ini. Salah satunya dalam bentuk bencana yang menyebabkan kita takut, berkurangnya jiwa dan sekaligus harta benda. Dengan ujian itu, Allah hendak melihat apakah kita bersabar atau tidak. Jamaah sholat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu bencana terjadi, jangan sampai kita yang tidak terkena bencana kita merasa bahwa kita selamat karena kita lebih baik daripada mereka yang dilanda bencana. Kita harus selalu khawatir kalau Allah justru memberikan istidraj kepada kita, yakni Allah masih menunda sampai sempurnanya suatu penyiksaan di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Ketika terjadi bencana alam, paling tidak ada 3 analisa yang diajukan penyebab terjadinya bencana tersebut. Yang pertama adalah azab dari Allah karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sebagai sunnatullah dalam arti gejala alam atau hukum alam yang biasa terjadi. Untuk kasus Indonesia, ketiga analisa tersebut mempunyai kemungkinan yang sama besarnya jika dikaitkan dengan dosa-dosa bangsa ini. Sebab kemaksiatan sudah menjadi kebanggaan baik di tingkat pemimpin, struktural, kultural maupun sosial masyarakat. Perintah atau ajaran agama banyak yang tidak diindahkan. Orang-orang miskin ditelantarkan, anak-anak yatim dibiarkan begitu saja lapar. Maka ingatlah firman Allah, jika kami menghendaki suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah, berkedudukan untuk taat kepada Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri tersebut, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hanya dengan 2 cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mencegah virus yang sedang melanda kita. Yang pertama adalah dengan secara lahiriah, yaitu jaga selalu kebersihan lingkungan, sering-sering mencuci tangan, dan usahakan selalu memakai masker. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau ingin virus itu mati atau tidak mendekat kepada kita adalah di saat kita berwudu dengan cara istinsyak. Apa itu cara istinsyak? Yaitu menghirup air melalui hidung dan kemudian dengan cara istinsyak. Apa itu cara istinsyak? Yaitu mengeluarkannya harus dengan tangan kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cara yang kedua yaitu cara batinnya. Bertaubatlah atas segala dosa-dosa melalui 4 cara. Yang pertama, menyesali atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Yang kedua, berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk. Yang ketiga, meminta ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Dan yang keempat, selalu menggantikan perbuatan yang buruk dengan yang baik. Akan tetapi, apabila semua usaha sudah kita lakukan, ternyata masih juga melanda kita semua, hanya satu jawabannya, menunggu Allah akan mematikan kita sebagai syahid. Selain itu, persaudaraan menjadi hikmah yang sangat penting di hari raya Idul Fitri ini. Kumandang takbir harus mampu membuat jiwa kita lemah, lembut dari keangkuhan, dan mengakui bahwa diri kita adalah makhluk yang tetap berdaya di hadapan Allah. Ketika keangkuhan hilang, maka sangat mudah bagi kita untuk tidak memaafkan. Tetapi kalau keangkuhan sudah hilang, kita mudah untuk memaafkan dan meminta maaf pada orang tua kita, saudara-saudara kita pada kondisi sulit seperti ini, di mana pandemi COVID-19 belum mereda, maka bersilaturahmi dengan cara kecanggihan teknologi yang bisa kita dapatkan dengan cara mudah. Akhirnya, kesucian Ramadan dan kebahagiaan Idul Fitri akan sangat terasa dengan bersilaturahmi dan berjabat tangan, saling ikhlas memulai hidup baru. Demikian khutbah Idul Fitri 1442 Hijrah. Semoga Hijriah semoga mendapat manfaat buat kita semua. Barakallahu likum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa'i. Amma ba'du. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا والمعلمين ولمن أحصى إلينا. اللهم إني نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. Ya Allah, kami mohon kepadamu akan kebaikan-Mu hari ini, kebaikannya perkara hari ini, dan kami mohon perlindungan-Mu dari keburukannya atau perkara hari ini. Ya Allah, saat-saat yang syahdu ini kami segenap hamba-hamba-Mu berkumpul, bersimpuh di tempat yang suci, yang penuh rahmat, menyebut nama-Mu yang agung, berzikir, bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Duhai Rabb kami yang maha penyayang, sayangilah ustaz-ustazah kami, guru-guru kami, anak pesantren khususnya Al-Ummah Al-Islamiyah. Semoga mereka menjadi pemimpin bangsa yang bukan hanya pintar dalam hal agama, tetapi juga berpintar dalam berpolitik untuk agama. Lindungi dan bimbinglah mereka, lapangkan rezekinya, kuatkan azamnya, dan berkati jalannya. Ya Allah, bersihkan hati dan jiwa kami dari hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa kami dalam cinta karena-Mu. Jangan Engkau biarkan setan musuh-Mu menggerogoti persaudaraan kami. Ya Allah, berilah bimbingan-Mu untuk pemimpin negeri ini, agar dapat berlaku adil dengan syariat-Mu di atas bumi yang tidak sejengkal pun hanya milik-Mu, melainkan milik-Mu. Duhai yang maha menyelamatkan, Engkau pelindung kami, pemberi petunjuk orang-orang yang bingung, pemberi kecukupan orang yang kekurangan, pemberi ketenangan orang yang gelisah. Ya Allah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lupa Engkau ingatkan, yang gelisah Engkau tenteramkan, yang sedih Engkau gembirakan, yang meminta Engkau beri dan kabulkan. Ya Rabb, ampuni kami atas kehilafan dan dosa kami kepada anak, suami, istri kami. Kami belum mampu mendidik dan membahagiakan mereka. Ya Allah, yang mengetahui segala keburukan, aib dan maksiat kami, ampuni seburuk apapun masa lalu kami, tutupi seburuk-buruk apapun aib-aib kami. Ya Rabb, karuniakan kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkan jasad ini pulang kelak jasad yang bersih. Ya Allah, Tuhan yang maha penyayang, sayangilah kami, sayangi kedua orang tua kami yang telah berpeluh lelah merawat dan mendidik kami. Ampuni setiap kata keras kami yang pernah terlontar kepada mereka. Ya Allah, ampunilah sikap tak peduli kami atas mereka. Ya Rabb,
Berikan kesempatan kami berbakti pada mereka. Lembutkan hati mereka untuk kami, agar ridho mereka mengantar kami ke ridho-Mu ya Allah. Dan jika Engkau telah mengambil keharibaanmu mendahului kami semua, maka basuhlah mereka dengan kelembutan ampunan-Mu ya Allah dan rahmat-Mu, serta pertemukan kami dengan mereka dalam keabadian nikmat. Surga tidak akan nikmat kalau tanpa bersama mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian untuk para jamaah yang membawa alas sholat dari kertas atau koran, agar kita kembali memilih memungut, membawa pulang atau meletakkan pada